Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi ya seputar P3K Guru tahun 2022. Ini ada kabar ya bahwa Komisi 10 pada pertemuan kemarin itu merasa tidak terima ya dengan sistem penerimaan PPK tahun 2022 ini. Ada beberapa yang tidak sesuai dengan kebijakan, sehingga Komisi 10 DPR itu memberikan beberapa alternatif solusi ya kepada Kemendikbudristek dan Dirjen GTK dan Kemenpan RB tentunya ya dalam perekrutan PPK 2022. Untuk jadwal masih sama Bapak Guru ya. Di sini tanggal 3 Desember berarti jadwalnya adalah pengelolaan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3. Coba kita simak videonya, cuplikan videonya Bapak Guru ya. Semoga memberikan pencerahan ya bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton, terutama untuk P1 yang belum mendapat penempatan. Oke. Pertama terkait dengan skema yang tadi sudah disiapkan dan mungkin ada skema lain yang masih bisa didorong. Terima kasih Prof. Runo. Selanjutnya kita persilahkan teman-teman Komisi 10 untuk melakukan pendalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Prof. Nuno beserta jajarannya yang saya cintai. Pertama, terima kasih Bu. Hari ini saya bisa mendapatkan lebih gamblang karena sebelumnya kita lebih banyak komunikasi lewat WA yang kadang-kadang ada salah pahamnya. Tidak lain tidak bukan sebenarnya karena seperti disampaikan Prof. Nuno tadi bahwa memang kita tidak hanya sehari sekali tapi sehari bisa lebih dari 50 aspirasi yang masuk, apalagi kemudian kami baru pulang dari dapil Bu, dari reses. Karena itu pertama mungkin ya ini untuk perbaikan penyajian data aja Bu. Kita dulu setelah statement 1 juta itu kan muncul yang namanya apapun pasti berdasarkan data kebutuhan kan begitu. Nah, jadi saya berharap disandingkan data kuota dengan kemudian informasi. Nah, itu satu. Yang kedua, ini masih problem yang sangat mendasar, Bu. Kalau pertanyaannya apa tadi, apakah ada formasi atau tidak? Mohon izin dari hasil kami kunspik kunker ke seluruh wilayah Indonesia, saya secara subjektif bisa menyatakan faktornya karena pemerintah daerah. Kenapa kemudian formasi lebih sedikit daripada kuota? Itu karena pemerintah daerah merasa mereka tidak terima uangnya. Itu yang menyebab bisa jadi mungkin berbes seperti itu. Khawatir nanti di demo 580 orang, tiba-tiba uangnya tidak ada. Ke Bappenas pernah saya tanya. Saya salah satu deputi saya diskusi. Memang skemanya lewat DAU, kemudian tunjangan lewat DAK. Apa itu ya? Saya lupa itu ya. Ya. Tapi kemudian kita tanya semua. Terakhir kemarin ke Lampung, Bu. Di Lampung kemarin terakhir ini masih fresh kita ini. Juga merasa uangnya nggak ada untuk membayar. Nah, ini menurut saya problem. Kalau hal ini betul-betul dipastikan uang itu ada, saya yakin kota dengan formasi itu akan sesuai sehingga kemudian tidak ada lagi yang ketinggalan tadi itu. Jadi harapan Pak Ketua tadi misalnya yang P1 segera diangkat, menurut saya kalau udah lolos ujian ya tentu mereka sudah berpikir mereka ditempatkan kan gitu. Ya. Jadi ini menurut saya juga harus diumumkan secara jelas Bu. Bahwa misalnya tahun sekian, bulan sekian, segala macam ini harus benar-benar disampaikan. Rencana pemerintah kadang-kadang kami ini, saya pribadi lah, ditanya, kira-kira rencananya gimana nih Pak? Kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Kami kira-kira diangkat nggak? Kalau mau diangkat kira-kira nanti tahun berapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa kami jawab. Karena memang tidak ada informasi yang cukup valid yang bisa kami sampaikan kepada publik bahwa memang ini skenario. Dan kita jadikan bahan kampanye, meskipun Partai Keadilan Sejahtera ini oposisi, kita kampanye juga nanti keberhasilan 1 juta guru itu. Apalagi yang
dalam koalisi ini akan senang sekali kalau berhasil. Ini kan kebahagiaan kita semua. Tapi kalau kemudian menjadi masalah, saya sampaikan kepada Pak Menteri kemarin, ini anti klimaks. Anti klimaks. Sudah di statement 1 juta guru P3K akan diangkat di negeri ini, sudah bersinar-sinar wajahnya di daerah, penuh harapan. Lalu kemudian yang terjadi adalah ya tidak sesuai target. Seharusnya dimulai dari kita sama-sama memahami tata negara kita di era reformasi, di mana ada otonomi daerah. Jadi pemerintah pusat harus sadar bahwa sekarang ini di era reformasi pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam proses bernegara ini, dalam implementasi program-program dari pusat. Seharusnya formasi guru ASN P3K yang diajukan daerah itu dilakukan di awal pada waktu perencanaan, bukan di statement dulu 1 juta berdasarkan pembicaraan bahwa ini. Jadi kelihatan bahwa kita ini NKRI, kita punya rencana, kita ingin bahagia publik, rakyat tenang, senang, bahagia. Kita juga anggota DPR tidak perlu rapat-rapat seperti ini terus. Yang sayangnya lagi, yang saya lebih perih lagi adalah ini permasalahan kita dari guru honorer terdahulu sudah berperiode-periode, dan kita mengira dengan P3K ini akan menjadi solusi, ternyata tidak juga. Jadi ini harus ada semacam kesadaran kita bersama, ini perenungan kita bersama, karena di sini kita legislator, kita di sini membuat peraturan perundangan, kita membuat perencanaan bersama. Mari kita membuat perencanaan yang lebih baik ke depan. Ya, saya mohon maaf saya bicara seperti ini. Saya tidak mau bicara perintil-perintil, kalau saya bicara perintil-perintil juga banyak lagi. Di daerah itu panjang sekali, Bu. Sudah diumumkan lulus, lalu ada SK, habis. Saya terharu, guru-guru kita itu sabar sekali. Sabar sekali. Mereka tidak protes, tidak melakukan gugatan hukum. Mereka menunggu saja, ya gimana baiknya. Kami nggak apa-apa, saya dari tempat ke tempat, saya ketemu guru-guru. Iya, kami berdasarkan musyawarah kami tempatkan saja meskipun dia belum jelas formasinya. Ya kami gaji. Oke, seperti itu ya paparan dari Komisi 10 DPR RI yang memberikan beberapa solusi ya untuk Mas Menteri ya, Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim untuk segera menyelesaikan dengan beberapa solusi. Salah satunya adalah penggajian ya, masalah anggaran ya, memang masalah anggaran lewat DAU, jadi langsung ke ditransfernya gaji itu melalui pusat. Dan P1 wajib diselesaikan ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, seperti itu dulu ya info dari Kak Furqon. Semoga memberikan pencerahan ya bagi Bapak Ibu Guru yang sudah menonton. Ditunggu info-info selanjutnya dari Kak Furqon. Tetap semangat pokoknya, intinya Bapak Ibu Guru dalam mengajar, intinya tetap semangat. Oke, salam semangat terus dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.